Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Materi kali ini masih tentang sistem reproduksi manusia. Kalian sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai saja ya. Kalian tentu penasaran, kenapa kalian bisa hadir ke dunia ini? Tentunya kalian dilahirkan dari orang tua kalian. Orang tua kalian tersebut melakukan reproduksi. Jadi apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Untuk apa sih tujuannya? Yaitu untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Apa saja struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia? Ibu kasih tugas yang pertama untuk kalian. Kalian ditugaskan untuk menuliskan dan menjelaskan organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Kalian tulis di buku tugas kalian ya. Baik, kita bahas saja. Yang pertama yaitu mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi apa saja yang dimiliki oleh laki-laki? Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian luar dan ada organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar yaitu yang pertama adalah penis. Penis ini berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum berfungsi sebagai kantung yang di dalamnya terdapat testis. Berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian ada organ yang disebut dengan testis. Testis ini bagian bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum. Berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Organ selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis ini merupakan saluran keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada organ yang disebut sebagai vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian ada organ yang disebut sebagai kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian ada yang disebut sebagai kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bagian bawah kantung kemih dan berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya, kelenjar Cowper. Kelenjar ini berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat dan berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki.
yaitu disebut spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Adapun tahapan-tahapan pada spermatogenesis yaitu sama seperti tahapan pada pembelahan meiosis, terdiri atas pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Berawal dari spermatogonium, kemudian dihasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga dihasilkan spermatid. Spermatid ini akan berdiferensiasi membentuk spermatozoa. Kita bahas mengenai organ reproduksi perempuan. Apa saja organ reproduksi yang dimiliki oleh perempuan? Yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua adalah saluran telur atau kita sebut tuba Fallopi. Saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian ada organ yang disebut infundibulum. Strukturnya berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Selanjutnya, ada organ yang disebut dengan rahim atau uterus. Strukturnya seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Organ yang selanjutnya adalah endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Kemudian ada organ serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ada yang disebut dengan vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Organ terakhir yaitu fimbrae, struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi perempuan yang pertama adalah oogenesis. Apa itu oogenesis? Yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Sama seperti spermatogenesis, oogenesis juga terdiri atas 2 tahapan, yaitu secara meiosis 1 dan meiosis 2. Oogonium akan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer melalui pembelahan meiosis 1 akan menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub primer. Oosit sekunder secara pembelahan meiosis 2 akan menghasilkan ootid dan badan kutub sekunder. Sedangkan badan kutub primer pada meiosis 2 akan menghasilkan badan kutub sekunder sebanyak 2 buah. Ootid akan dirangsang oleh fertilisasi, akan berkembang membentuk ovum. Jadi, pada oogenesis hanya dihasilkan 1 ovum dan 3 badan kutub sekunder.
Proses yang kedua pada organ reproduksi perempuan yaitu menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Kalian bisa menyimaknya dalam ilustrasi seperti di gambar. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas mengenai sistem reproduksi manusia? Baik, kalau sudah jelas, Ibu kasih tugas ya. Tugas yang kedua adalah kalian mencari satu macam kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Apa saja yang harus ada? Yang pertama, gambarnya, kemudian pengertiannya, selanjutnya penyebabnya, kemudian gejalanya, dan yang terakhir adalah cara penanggulangan atau pencegahan. Tugas ini insya Allah nanti kalian presentasikan. Alhamdulillah, materi sistem reproduksi manusia sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.